Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan materi tentang bab 1 lingkup kajian dan tujuan ISPD. Pengertian ilmu budaya dasar. Pada umumnya, ilmu budaya dasar adalah satu ilmu yang mempelajari sebuah dasar-dasar kebudayaan. Kebudayaan adalah jalan atau arah di dalam bertindak dan berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Untuk bisa menjangkau tujuan tersebut, diharapkan dapat mengusahakan penajaman kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya dasar, memberi kesempatan pada mahasiswa untuk memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya, serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Mengusahakan wahana komunikasi para akademis agar mereka lebih mampu berdialog satu sama lain. Para akademis diharapkan akan lebih lancar dalam berkomunikasi. B. Lingkup kajian sosial budaya dasar. 1. Kelompok ilmu pengetahuan. Pengelompokan ilmu pengetahuan Profesor Dr. Harza Bakhtiar 1981 mengemukakan bahwa ilmu dan pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok ilmu alamiah, natural science, kelompok ilmu sosial, social science, dan kelompok pengetahuan budaya, the humanities. Ilmu sosial budaya dasar termasuk dalam ilmu sosial dan kelompok pengetahuan budaya. Maka metode pendekatannya menggunakan pendekatan gabungan, combined approach, yaitu pendekatan terhadap manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi dalam kelompok sosialnya. Di sisi lain, pendekatan kepada manusia sebagai makhluk budaya dan kemanusiaan. Sebagai individu tidak mampu hidup sendiri dan tidak dapat berkembang apabila tidak hidup dengan individu manusia yang lain. Dengan kata lain, manusia harus hidup bermasyarakat, yaitu saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam kelompoknya maupun di luar kelompoknya. A. Kelompok alamiah. Kelompok alamiah bertujuan untuk memahami keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Untuk mengkaji hal itu, maka digunakan metode ilmiah. Caranya adalah menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan itu, kemudian dibuat analisis guna menentukan suatu kualitas. Hasil analisis ini kemudian digenerasikan. Atas dasar ini lalu dibuat prediksi hasil penelitiannya 100% benar atau 100% salah, termasuk kelompok ilmu alamiah. Antara lain adalah astronomi, fisika, kimia, biologi, kedokteran, dan mekanika. B. Kelompok ilmu sosial. Kelompok ilmu sosial bertujuan untuk memahami keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Untuk mengkaji hal itu, maka digunakan metode sebagai pinjaman dari ilmu alamiah. Akan tetapi, hasil penelitiannya tidak mungkin 100% benar, hanya mendekati kebenaran dan tidak pula 100% salah. Sebabnya adalah keteraturan dalam hubungan antar manusia itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Termasuk kelompok ilmu sosial antara lain adalah ekonomi, sosiologi, politik, demografi, psikologi, antropologi sosial, dan sosiologi hukum. C. Kelompok pengetahuan budaya. Tujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode pengungkapan peristiwa dan pernyataan itu pada umumnya terdapat dalam tulisan-tulisan. Berdasarkan ilmu dan pengetahuan, jika melihat satu sisi ilmu budaya dasar termasuk kelompok ilmu sosial dan sisi lain termasuk kelompok pengetahuan budaya,
Oleh karena itu, pengetahuannya menggunakan pendekatan gabungan combined approach, yaitu di sisi lain pendekatan terhadap manusia makhluk sosial dan interaksi dalam kelompok sosialnya, di sisi lain pendekatan terhadap manusia makhluk budaya dan kemanusiaan. Hidup bermasyarakat artinya saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam kelompoknya dan juga terhadap individu di luar kelompoknya, guna memperjuangkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Makhluk budaya adalah juga quadriti, artinya sejak lahir sudah menjadi makhluk paling sempurna karena dibekali oleh Sang Pencipta dengan akal, perasaan, kehendak yang membedakan dengan makhluk hewan. 2. Unsur utama mencakup 2 unsur utama, yaitu unsur sosial budaya dan unsur kemanusiaan. Unsur sosial budaya meliputi tema mengenai manusia makhluk sosial, zoon politikon, dan perkembangan kebudayaan. Unsur ini meliputi kajian berikut. A. Bentuk kelompok sosial budaya. B. Kebudayaan dan peradaban. C. Sistem nilai budaya dan pandangan hidup. D. Perubahan sistem nilai budaya. E. Akibat perubahan sistem nilai budaya. Unsur kemanusiaan meliputi tema mengenai manusia makhluk budaya dan nilai kemanusiaan. Unsur ini meliputi kajian berikut. A. Hakikat manusia sama universal. B. Kebutuhan hidup manusia. C. Sikap dan perilaku manusia. D. Kehidupan manusiawi dan tidak manusiawi. E. Upaya memanusiakan manusia. C. Tujuan ilmu sosial budaya dasar. Tujuan umum, pengembangan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya. Kedua, kemampuan menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah sosial budaya dan masalah lingkungan sosial budaya. 3. Kemampuan menyelesaikan secara halus, aktif, manusiawi masalah-masalah tersebut. Makhluk sosial budaya homo humanis, artinya manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena sejak lahir sudah dibekali dengan unsur akal, rasa, dan karsa. Tujuan khusus: 1. Mempertajam kepekaan terhadap sosial budaya dari lingkungan sosial budaya, terutama untuk kepentingan profesi. 2. Memperluas pandangan tentang masalah-masalah sosial, budaya, dan masalah kemanusiaan serta mengembangkan kemampuan budaya kritis terhadap kedua masalah tersebut. 3. Menghasilkan calon pemimpin bangsa dan negara yang baik, yang tidak bersifat kedaerahan dan tidak terkotak-kotak oleh disiplin ilmu yang ketat dalam lingkungan sosial budaya. 4. Meningkatkan kesadaran terhadap nilai kemanusiaan dan kehidupan manusiawi. 5. Membina negatif yang dapat merusak lingkungan sosial budaya. D. Pentingnya pendekatan interdisipliner dalam ISBD. A. Interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu, serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Dalam pemecahan masalahnya di bidang ekonomi dengan interdisipliner hanya dengan satu ilmu saja yang serumpun. Dari sudut mikro diantaranya, dalam lingkup kecil rumah tangga yang tidak sedikit para rumah tangga mengalami permasalahan ekonomi, khususnya pada permasalahan kemiskinan, yang cara pemecahan masalahnya dengan salah satu, mencari pekerjaan yang menjanjikan, bekerja keras, tidak putus asa,
Tidak boros dalam artian tidak besar pasak daripada tiang, besar pemasukan daripada pengeluaran. Dari sudut ekonomi makro diantaranya, dalam lingkup luas pemerintah, yang pernah pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan bahan bakar minyak dengan tujuan tertentu. Tetapi bagi masyarakat, kebijakan itu tidaklah sesuai dengan kemampuan masyarakat, khususnya masyarakat awam atau kecil. Masalahnya dengan pemerintah harus bisa melihat ke bawah masyarakat kecil dan mensejahterakan masyarakat. B. Multidisipliner. Kemiskinan adalah masalah yang tidak ada habisnya, dibahas dari generasi ke generasi secara multidimensi, yang merupakan cara pandang yang digunakan dalam pendekatan pembangunan sosial, yaitu melihat permasalahan dari dimensi mikro, meso maupun makro. Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang. Banyak ilmu yang refine, dari sudut ekonomi, ilmu ekonomi, dari suatu studi tentang bagaimana langkah sumber-sumber dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas. Dari sudut psikologi, ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Dari sudut ilmu politik, ilmu politik adalah cara untuk mencari dan mempertahankan kekuasaannya. Dalam permasalahan ekonominya, pemerintah tidak jarang membangun kantor baru, membangun bangunan yang tidak begitu diperlukan, dalam artian maka pemerintah telah berlaku tidak rasional, menghambur-hamburkan uang rakyat, sehingga itulah faktor dari ilmu politik yang dapat menimbulkan masalah kemiskinan. Solusinya yaitu dengan merubah perilaku pemerintah yang tadinya berlaku konsumtif menjadi rasional atau hemat. Dari sudut ilmu sosiologi adalah mempelajari perilaku manusia dalam bentuk kelompok-kelompok yang dapat dilihat dari bagaimana caranya berinteraksi. Nah, sekian yang dapat saya bacakan dari materi bab 1. Mohon maaf jika ada kesalahan teknis dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.